lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqna. Kita masih ini sebagai ahad malam program bincang-bincang sehat kita sama klinik sehat dan komunitas sahabat sehat. Komunitas sahabat sehat adalah tidak asing lagi bagi peserta yang ada di Zoom ini, merupakan satu komunitas yang diwadahi oleh Dr. Agus Rahmadi, yang mana komunitas sahabat sehat ini memberikan edukasi agar bagaimana tentang sakit dan bagaimana solusi dengan alami dan islami. Pada malam hari ini di pekan kedua, Dr. Hasan Arifin, spesialis saraf, beliau ini adalah dosen di USU dan salah satu dokter medis di rumah sakit di Medan. Malam hari, insya Allah, sebagaimana flyer yang kami sebar, yaitu tema seputar stroke, sumbatan, dan pencegahannya. Baiklah, saya tidak terlalu panjang lebar karena melihat waktu yang sangat sempit. Yang kedua, mungkin penanya-penanya yang akan kita prioritaskan karena berkaitan dengan bincang-bincang sehat. Baiklah, sebelum kita mulai, kita sapa Dr. Hasanul Arifin yang ada di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana, Dok? Jelas sekali, Pak Anwar. Oh ya, Masya Allah. Dokter juga nih dengan wajahnya yang semangat terus ini. Berikan terus ilmunya dan pengalamannya buat pemirsa Umat TV, terutama mereka-mereka yang jauh dari pusat pengobatan atau sumber-sumber dokter spesialis. Dan alhamdulillah kesempatan di Umat TV ini kita memberikan akses dan memberikan mempertemukan agar mereka-mereka yang punya masalah berkaitan dengan tema-tema yang akan kita bahas mendapatkan solusi. Baiklah, Dok, sekarang di room ada 20 partisipan. 20 partisipan dan kita berikan kesempatan dokter untuk memberikan sedikit mukadimah berkaitan dengan mengapa stroke, sumbatan, dan pencegahannya. Tafadhal, Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal atas begitu banyak anugerah nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, dan nikmat yang paling wajib kita syukuri adalah nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Islam, kita menjadi orang beriman, dan keimanan ini adalah faktor yang penting bagi seorang muslim yang harus dimiliki, harus dijaga. Jangan jasadnya saja dijaga, tapi ruhiyah, iman yang adalah hati harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai rusak. Maka banyaklah kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambah nikmat itu, Allah jaga, Allah pelihara nikmat itu, sehat walafiat yang kita inginkan, sebelumnya wal akhirat, lahir dan batin, insyaallah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang disuruh tauladan kita semua, sampai urusan sehat pun tidak usah jauh-jauh, kita coba teladani
daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sosok yang paling sehat, luar dan dalamnya, fisiknya, ruhiyahnya, hatinya. Beliau dalam riwayatnya sakitnya pun hanya 2 atau katakan ada 3 kali. Nah, sekarang ini umatnya Nabi Muhammad SAW banyak yang sekarang ini malah sakit. Rumah sakit itu sekarang itu kunjungannya meningkat ya. Setiap tahun itu ada saja orang sakit. Ya, jadi alhamdulillah saya yakin kita semua di sini masih Allah berikan kita nikmat kesehatan, syukuri dan jadikanlah nikmat sehat itu untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, jamaah Umat TV yang hadir secara Zoom maupun yang live di YouTube, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Umat TV melalui wasilah Pak Anwar, mengingatkan selalu kepada kita untuk memberikan satu materi di Umat TV ini. Makasih Pak Anwar, makasih Umat TV yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan mendapatkan satu amanah membahas materi tentang stroke ya, tentang stroke. Sebenarnya materi stroke ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, tapi secara umum. Nah di sini berkenaan juga ini bulan Oktober ini kalau di WHO itu di Organisasi Stroke Dunia memperingati World Stroke Day, Hari Stroke Dunia. Tidak lain untuk mengingatkan kita kembali tentang penyakit stroke ini, karena penyakit stroke ini setiap tahun angkanya meningkat. Saya saja ini baru 2 minggu ini ada keluarga saya 2 orang udah kena stroke. Ya, dua-duanya stroke hemoragik, stroke pecah pembuluh darah otak. Ya, jadi Masya Allah ya kasusnya meningkat, bahkan di rumah sakit kita di perifer ini kasus ini juga meningkat ya, tapi fasilitas untuk diagnostiknya berkurang ya di daerah-daerah sehingga banyak yang terlambat penanganannya. Baiklah ya, mudah-mudahan ini menjadi satu kajian kita bersama dan yang paling penting adalah pencegahannya. Kita kenali, dapat satu pemahaman dan bisa kita cegah ya sejak dini dan bisa kita dakwahkan juga ini kepada keluarga kita, pada siapa saja ya. Jadi kan ini dakwah kesehatan ya, insyaallah. Baik, saya mohon izin share screen ya. Mohon nanti sekiranya ada tambahan waktu lah, karena memang cukup saya buat agak banyak sedikit, tapi paling tidak nanti diskusinya kita perkaya lagi ya. Sudah kelihatan ya, Pak Nur ya? Ya, jadi di sini mohon izin saya tampilkan logo Umat TV, logo kampus saya, tempat saya dididik ya. Nah, sehingga saya bisa jadi neurologis dan juga teman-teman dari klinik sehat yang luar biasa melalui Dr. Agus Rahmadi, guru saya yang mengenalkan saya tentang Tibun Nabawi, tentang kesehatan secara islami dan alami. Alhamdulillah. Dan sampainya kita materi hari ini bagaimana kita memahami tentang stroke akibat sumbatan. Nah, jadi rupanya stroke itu ada macam-macam ya, ada masalah karena sumbatan, ada karena pecah pembuluh darah atau perdarahan. Dan bagaimana pencegahannya? Baik. Nah, ini yang menjadi masalah kita bersama. Stroke ini sudah masalah global dunia ya. Seluruh negara tak ada yang nggak pernah kena stroke warganya ya. Nah, di Indonesia sendiri juga angkanya cukup tinggi ya. Angka kematiannya ini antara sekitar 51 sampai 100 kematian per 100.000 penduduk ya. Yang paling tinggi ini di daerah ya Amerika ya, daerah-daerah US ya. Nah, ini bisa diakibatkan juga dengan gaya hidup, nanti ada korelasinya. Nah, ternyata kalau hitung-hitungan waktu ini dari American Heart Association ya, setiap 40 detik ya itu 1 orang kena stroke. Jadi kalau kita tadi sudah mukadimah ada berapa ini tadi kita kan membuka Zoom tadi ini, berapa orang yang sudah kena stroke ya? Setiap 40 detik ya di dunia 1 orang kena stroke. Dan ya ada 55 lebih ya setiap tahun wanita yang terkena stroke ya, lebih daripada laki-laki ya. Nah, jadi kasusnya luar biasa meningkat dan 1 dari 4 stroke ini ternyata memiliki riwayat stroke sebelumnya. Jadi ternyata stroke itu bisa berulang ya. Jadi jangan sekali kena stroke aman.
bisa berulang, bahkan saya ada pasien 4 kali stroke-nya. Nah, dan ini penyebab kematian di Amerika nomor 5. Dan di sini yang paling penting, 80% semua penyakit stroke itu dapat dicegah. Ya. Jadi pencegahannya penting. Ya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyebab kematian tertinggi di dunia ini tahun 2015 saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan dan data WHO bahwa nomor 1 di dunia itu penyakit jantung iskemik. Yang kedua adalah stroke. Yang ketiga infeksi saluran nafas dan terus sampai KLL, karena lintas yang terakhir. Jadi jantung, dengan stroke ini 3 besar ini. Nah, dan memang kalau penyakit jantung iskemik ini pun ada hubungannya dengan adanya suatu sumbatan juga di pembuluh darah koroner. Kalau stroke, ini gabungan bisa sumbatan atau pecah pula. Sedangkan di Indonesia 2014 ini ternyata menjadi penyebab kematian nomor 1 tertinggi yaitu stroke. Ya, di Indonesia tahun 2014. Nah, apalagi 2000 sekarang ini. Nah, ini saya belum sempat searching ya. Tapi ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, bisa jadi stroke akibat apa? Karena ketidaktahuan kita dengan penyakit ini. Maka di sini saya coba jelaskan secara sederhana. Jadi slide saya ini banyak dari kementerian, dari kesehatan, flyer-flyernya supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi apa itu stroke? Stroke itu adalah terjadinya suatu masalah pembuluh darah otak. Jadi pembuluh darah otak kita ini ya ada 3 ya. Dari depan 2, kemudian belakang 1. Nah, nanti dia bertemu di sirkulus Willisi namanya di otak. Dialah yang memperdarahi seluruh bagian otak kita. Sampai bagian terkecil di bagian otak kita diperdarahi oleh pembuluh darah. Nah, apa masalahnya kenapa bilang stroke? Nah, ternyata ada satu masalah. Bisa sumbatan, tersumbat, tak lewat darah itu. Atau pecah pembuluh darahnya, dindingnya rapuh, pecah. Nah, dua-dua ini menyebabkan pasokan darah terhadap pasokan oksigen ke otak, pasokan nutrisi ke otak itu mengalami gangguan sehingga menyebabkan kematian pada sel otak. Nah, ini daripada inilah gambaran pembuluh darah otak kita ya. Nah, di otak kita dia memberi makan otak kita ya dengan 2 macam zat makanan ya, yaitu glukosa dan juga oksigen. Nah, ini dipompa dari jantung. Nah, ini dari pembuluh otak belakang ya. Nah, kemudian kanan kiri depan ya, kanan kiri arteri karotis interna. Nah, inilah darah membawa 2 macam zat yang penting bagi otak, oksigen dan glukosa ya, atau gula ya. Nah, dialah yang memberikan makan saraf. Nah, inilah saraf kita. Saraf kita ini dia memiliki aliran listrik ya, potensial aksi sehingga dia bisa berfungsi, berkomunikasi. Nah, baik. Nah, sekilas tadi tentang anatomi fisiologi otaknya. Nah, jenis stroke itu tadi saya sebutkan ada 2, sumbatan dan perdarahan. Nah, istilah kerennya kalau perdarahan stroke hemoragik, sumbatan stroke iskemik. Nah, yang paling sering terjadi adalah 67% stroke sumbatan atau stroke iskemik. Di antara stroke iskemik ini terbagi 2 lagi. Stroke karena emboli, stroke karena trombotik. Ini beda pengobatannya. Kalau stroke sumbatan karena emboli ini bisa jadi karena bekuan darah. Dari mana asalnya? Dari jantung. Jadi kalau kita masalah di jantung, masalah irama, gangguan katup, itu akan mudah terbentuk klot, bekuan darah di jantung dan dia bisa naik ke atas. Ya. Nah, lebih bahaya bekuan karena jantung. Kenapa? Karena bekuan lebih besar sehingga menyumbat pembuluh darah yang lebih besar. Ingat pembuluh darah otak tadi itu seperti akar, dia ada batangnya bercabang-cabang. Makin besar pembuluh darah yang terkena, makin banyak area otak yang rusak. Nah jadi stroke emboli ini cukup lebih menyebabkan kematian lebih tinggi ya dibandingkan stroke yang trombotik. Nah, trombotik ini karena bekuan darah juga, tapi terbentuk akibat memang di dinding pembuluh darah di otak sendiri yang biasanya ukurannya kecil. Ya, nanti ada animasinya. Nah, kalau perdarahan dia karena ada suatu kelainan pembuluh darah di otak, misalnya aneurisma, dia akan mudah pecah. Ya, nah ini kita bahas di sumbatan. Ya, karena ini yang cukup banyak kasus. Nah, kalau di scanning, ini di gambar neuroimaging, yang sebelah ini,
Yang sebelah kiri kita ini, ini yang normal, di sampingnya ini ada warna hitam beda kanan kiri. Inilah yang otak yang sudah tidak dapat makanan, sudah mati, sudah infak. Ingat, sel otak kita ini tak bisa dia kalau udah mati, ya, jiun dia tidak bisa dia bangkit lagi, rusak dia. Yang bisa adalah yang sehat inilah mengambil alih fungsinya. Nah, tengok makin luas area otaknya, nyampe separuh otak sebelah kirinya kena nih, hitam semua dibandingkan yang kanan. Nah, ini kalau udah kena area bicara tak bisa ngomong, area gerak tak bisa bergerak, ya. Area penglihatan bisa. Ini kalau lihat dari scanning ini, area penglihatan kena, area gerak kena, area bicara pun kena, ya. Nah, kalau yang sebelahnya yang putih ini, nah, yang warna putih ini, nah, dibanding ini normal, yang paling kanan nih putih, inilah perdarahan darah, ya. Nah, ini scanning, ya, pemeriksaan scanning. Nah, ini juga ada jenis stroke. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang, ya ini apa juga ya, kita, sembuh sendiri stroke-nya gitu ya. Jadi ada stroke namanya TIA, jadi pembuluh darah tersumbat sesaat sementara. Kalau stroke, ini sumbatnya udah total. Yang sementara inilah yang terkadang, pasien kadang ketika nak serangan stroke, belum sampai 1 hari udah bagus lagi dia. Nah, ini yang kadang mitos-mitos muncul di sini. Maksudnya, pas kena serangan, ditusuk jarum di telinganya, di jarinya, bagus. Bisa jadi TIA. Nggak usah disusuk jarum pun dia sudah bisa sembuh sendiri. Tapi ingat, kalau sudah orang kena TIA ini, transient ischemic atau pembuluh darah tersumbat sesaat, nah ini cikal bakal risiko stroke-nya yang ke depan itu akan lebih tinggi. Jadi kewaspadaan bagi orang yang pernah TIA. Jadi jangan bangga dulu, setelah dikasih ini sembuh, ya kan? Padahal dia TIA, belum sampai 24 jam dia udah bagus. Nah, kenapa pembuluh darah itu dia bisa vasodilator, vasodilatasi, dia bisa menyempit sesaat, dia melebar kembali, dan ini yang terkadang tidak diwaspadai oleh orang-orang yang kena serangan stroke tanpa disadari. Dia bilang udah sehat kok habis stroke. Nah, padahal itu tanda dia harus menjaga pola hidup dia, mengubah pola hidupnya. Nah, jadi inilah dinding pembuluh darah seperti selang dibagi dua. Nah, ini dindingnya seperti ini normalnya ya. Nampak nggak pointer saya? Mudah-mudahan nampak ya. Oke. Ya. Nah, ini dinding pembuluh darah. Nah, jadi dinding ini bisa menebal nih, warna kuning ini. Nah, ini menebal. Apa yang menyebabkan penebalan? Nama kondisi namanya aterosklerosis. Aterosklerosis, penebalan dinding pembuluh darah. Apa yang memudahkan terjadi penebalan pembuluh darah atau aterosklerosis? Inilah hipertensi, ada penyakit gula, diabetes, ya, merokok, ya, kadar kolesterol yang tidak normal, berlebih. Inilah yang menyebabkan aterosklerosis tadi itu. Makanya ini keempat ini harus kita kelola, ya, kita kendalikan. Nah, ini seperti gambar inilah ya, ini pembuluh darah kalau dibagi dibelah, ya, secara transversal, ya. Nah, ini pembuluh darahnya, dinding-dindingnya ini, yang kuning-kuning inilah plak-plak tadi itu. Ya, nah terkadang kalau udah plaknya nebal, datang kita, tensi kita dijaga, plaknya ini bisa rusak, bisa ibaratkan rusak dia, luka dia, injury. Nah, injury dia akan mengundang sel-sel trombosit keping darah sehingga akan membentuk suatu gumpalan darah. Nah, akan menyumbatlah di darah, tak bisa mengalir darah ke otak, akhirnya otak pun akan mengalami infak atau kematian sel. Nah, ini seperti inilah darah kita lancar. Nah, lama-kelamaan menebal dindingnya. Karena tak jaga makanan, tekanan darah tak pernah dijaga, akhirnya lama-kelamaan menumpuk di sini darahnya, tak bisa ngalir ke otak, kena daerah otak yang tertentu di daerah di otak yang berdarah, akhirnya darah itu sumbat, tak dapat makan, akhirnya muncullah gejala stroke. Ya, baik. Nah, ini harus kita kenali. Apa saja sih faktor risiko yang tidak dapat, apa itu faktor risiko yang stroke itu sendiri? Ada dua. Ada yang tidak dapat diubah, ada yang dapat diubah. Yang tak dapat diubah, yang apa namanya? Yang tidak bisa kita lakukan modifikasi, tidak bisa kendalikan, ya umur pastinya. Makin bertambah umur, makin bertambah ya risiko stroke kita. Jenis kelamin, ya. Ini walaupun berpengaruh beda, ada yang pria wanita lebih banyak atau wanita pria ya, tapi di sini dari slide Kemenkes pria lebih banyak.
ras tertentu, genetik, dari riwayat keluarga. Nah, faktor yang dapat diubah ini bermainnya kita, ya. Apa tuh? Kendalikan hipertensi, gula, obesitas, dislipidemi, ada juga gangguan penyakit jantung, ya, dan segala macamnya. Tapi yang 5 besar ini, 4 besar ini harus kita kendalikan, termasuk merokok. Kurang aktivitas, kita dakwahkan, ya, saudara-saudara kita, ayo gerak, jangan mager, malas gerak. Nah, ya, jangan tidur aja di rumah, jangan duduk aja di rumah, harus bergerak, ya. Juga nggak boleh stres, nanti kita akan bahas di pencegahannya. Nah, gejalanya apa? Stroke. Sehingga kita tahu nih, stroke ini harus dapat penanganan cepat. Nah, ada singkatannya dari Kemenkes, ya. Ingat slogan namanya segera ke RS. Segera ke RS. Se itu artinya senyum tak simetris. Nah, kalau nampak orang tiba-tiba ya, gejala stroke ini tiba-tiba, tidak ada perlahan, tiba-tiba senyum tak simetris, mencong ke satu sisi, atau sulit menahan air ludah secara tiba-tiba. Nah, ini tanda stroke pertama. G-nya apa? Separuh badan, gerakan separuh badan tubuh melemah. Dok, ini nggak bisa gerak nih tangan, tiba-tiba aja. Nah, ini hati-hati, ini tanda stroke. Sege, ra-nya apa? Bicara, rapelo. Tiba-tiba ngomongnya celat, ngomongnya tak jelas, tiba-tiba. Nah, ini tanda stroke. K-nya apa? Kebas separuh badan, separuh tubuh, kesemutan tiba-tiba. Ini hati-hati. Ya. Nah, kemudian rabun. Ya, rabun tiba-tiba, mata kabur tiba-tiba. Ini juga tanda stroke. Karena stroke ini tidak hanya ke otak, tapi pembuluh darah di mata juga bisa kena. S-nya apa? Sakit kepala tiba-tiba. Nah, ini biasanya sakit kepala tiba-tiba ini jenis stroke yang hemoragik biasanya, ya. Nah, kalau nampak orang mencong ini wajahnya, ya, bisa jadi stroke. Tapi jangan buru-buru bilangnya stroke, karena ada satu penyakit namanya Bell's palsy, ya, sama-sama mencong mulutnya. Nah, bedanya apa? Suruh aja kurut kening. Kalau pasien Bell's palsy tak bisa kurut kening sebelah, yang daerah lumpuhnya tak bisa, ini daerah lumpuhnya tak bisa kurut kening. Tapi kalau stroke bisa ada kurut keningnya, dua-duanya. Bedanya mencong. Ya, jadi tak selama juga gejalanya merot, ya, karena stroke ada juga tergantung jenis daerah mana yang terkena. Bisa jadi hanya kelemahan badan saja. Nah, jadi time is brain. Jadi waktu itu otak kita. Jadi kalau semakin lambat kita menangani stroke, makin banyak gejala, ya, makin banyak sel otak yang cedera. Makin lambat kita penanganannya makin nggak bagus. Jadi kita harus mengenal secara utuh, ya, stroke ini, gejala-gejalanya. Jadi ketika muncul gejala, kalau misalkan kurang dari 2 jam, langsung bawa ke rumah sakit. Makanya segera ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, perlu telepon ambulan, transportasi ambulan rumah sakit. Kalau luar negeri pakai helikopter, ya. Bawa ke rumah sakit, penanganan. Makin cepat, makin banyak area otak ini terselamat. Jadi kurang dari 4 jam setengah, ini golden period, waktu emas untuk penanganan stroke. Jadi rumah sakit pun ada penanganan khusus, ya, tergantung rumah sakitnya. Kalau di Jakarta udah banyak rumah sakit yang bisa melakukan nama istilahnya trombolisis, ya, dipecah sumbatannya tadi. Tapi kalau sudah lewat 4,5 jam, artinya harapannya semakin kecil, ya. Nah, ini beberapa penanganan stroke, ya. Jadi kan gini kan, kalau ada penebalan luka di pembuluh darah, mudah lengketlah trombos keping-keping darah, dikasihlah obat-obatan pengencer darah, sehingga si plateletnya ini tuh keping darah tidak bisa mudah terbentuk, ya. Atau pada kasus tertentu diberikan obat-obatan pengencer darah lain, ya. Nah, termasuk seperti warfarin, ya, itu supaya mengencerkan darah, tidak mudah tersumbat, ya. Nah, terkadang sekarang sudah dibuat teman-teman baru, ya, beberapa rumah sakit besar itu dimasukkan stent, dimasukkan alat ke daerah tersumbat, kemudian daerah tersumbat tadi itu ditarik oleh seperti jaring ini keluar pembuluh darah. Nah, ya, ini seperti ini, namanya carotid stenting, ya. Baik. Nah, ini komplikasinya kalau terkena stroke, matian, lumpuh, koma, ya, ini yang berat. Kalau meninggal selesai.
Yang menjadi masalah ketika lumpuhnya bergantung sama orang, ini satu keluarga kalau nggak pandai merawatnya bisa stres satu keluarga ya. Seperti mengurus anak kecil lagi ya. Bahkan biayanya lebih besar ya. Nah, jadi ini menjadi PR kita bersama ya. Nah, gara-gara nggak jaga kesehatan, kepala keluarga kena stroke, anaknya ya yang masih kecil-kecil kena stroke. Saya pernah dapat usia 32 tahun kena stroke, ya masih kecil-kecil anak tuh 2 orang. Ya akhirnya cacat ya. Ada yang meninggal ya, tak bisa kerja, yang cacat tadi susah melakukan aktivitas, masih bergantung dengan orang lain. Ya ini jadi masalah juga di kita ya. Nah ini juga menjadi mitos perlu saya sampaikan ya. Kata orang kalau kena mulut mencong itu ditampar hantu katanya. Bawalah ke dukun. Nah ya. Jadi faktanya ini tanda stroke, langsung bawa ke rumah sakit. Bukan masalah ya, jangan dibawa ke dukun ya. Kemudian mitos juga kalau ditusuk jarum pada telinga dari kaki ini bisa mengatasi stroke. Ternyata faktanya tidak ada penelitian, tidak ada bukti ilmiah. Bahkan kalau salah tusuk pakai jarum bekarat, jarum ada kuman di situ, akhirnya berisiko infeksi ya. Jadi tetap dia stroke ini harus bawa ke rumah sakit. Katanya stroke hanya nyerang orang tua, ternyata faktanya yang muda pun bisa kena stroke. Bahkan ada anak usia 18 tahun kena stroke ya. Nah, jadi siapa saja bisa kena stroke walaupun angkanya pada orang tua yang tinggi. Nah, katanya pemulihan stroke ini bisa singkat, berapa bulan aja ya. Nah, ternyata faktanya pemulihan stroke ini lama ya. Bila tidak lakukan pengobatan yang baik bisa berakibat kecatatan permanen. Nah, makanya jangan sampai dia buat catat permanen. Ya, kalau udah permanen agak berat. Ya, jadi penanganannya harus betul-betul baik ya, dan juga teratur ya, berobat kontrol teratur. Stroke tak bisa dicegah katanya. Kalau stroke aja nggak bisa dicegah lagi. Tapi faktanya hampir 80% yang stroke itu bisa dicegah. Dengan apa? Dengan perilaku cerdik istilahnya ya, atau patuh. Tapi saya ambil cerdik saja. Nah, inilah yang mau saya sampaikan pencegahan stroke. Nah, ini tidak hanya stroke bisa dicegah, banyak penyakit lain. Nah, C-nya ini cek kesehatan teratur, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, ya, I-nya istirahat cukup, K-nya keluar stres. Ini berdasarkan dari penelitian, digabunglah, dirumuskanlah supaya mudah diingat dan mudah disampaikan, cerdik. Nah, jadi kalau mau cegah stroke, ingat cerdik. Ya, nah 80% stroke bisa dicegah. Nah, misalkan C, cek kesehatan teratur. Apa yang paling penting dicek? Tekanan darah. Maaf, terkadang banyak di antara kita yang merasa sepele dengan tekanan darah. Ya, hati-hati, the silent killer, pembunuh diam-diam. Ya, saya berapa pasien, ya, bahkan di sekitar kita tensi tinggi, dia bilang nggak ada masalah kok, nggak ada sakit kepala, nggak ada pening-pening kok, sehat-sehat aja. Saya katakan ini tetap harus gaya hidup sehat, tapi nggak cukup yang saya harus minum obat ini terlalu tinggi sekali. Nah, akhirnya nggak diminum juga, kadang minum kadang enggak, ya merasa nggak ada gejala. Nah, karena merasa tak gejala lah muncul tiba-tiba stroke. Dan akhirnya kejadian juga akhirnya. Ya, ada juga masalah nanti makan obat bisa buat gagal ginjal. Ternyata penelitiannya, ya ada pasien tekanan darah tinggi sama tekanan darah tinggi, satu minum obat satu enggak. Ternyata dua-dua kena gagal ginjal. Tapi yang makan obat lebih lama dia dibandingkan yang tak makan obat. Nah, jadi ini jadi masalah di kita ya. Gara-gara katanya akhirnya tak diawasi tekanan darahnya. Nah, ini pemahaman kita tekanan darah ya. Jadi normal tekanan darah, cantiknya tekanan darah itu kalau bisa 120. Yang atasnya sistolnya dia pokoknya 80 ya. Nah, kalau sudah meningkat tinggi, ya ini juga harus kita waspadai. Apalagi sudah masuk di atas 140 atau di atas 40, ini sudah masuk kategori hipertensi ya. Nah, jadi kita harus waspada ya. Kenapa? Karena hipertensi ini hampir multiple organ biasa dia serang tanpa kita sadari. Ujung-ujungnya udah baru ketahuan, udah gagal ginjal, cuci darah, ya jantungnya sudah ya membengkak, sudah menyempit pembuluh darahnya, mata sudah mulai seperti ini, sudah ada muncul penebalan di pembuluh darah di mata, akhirnya lama-kelamaan matanya bisa mulai kebutaan ya. Jadi
Harus kita waspadai. Makanya cek kesehatan secara teratur. Pencegahan selanjutnya, cerdik tadi. E-nya apa? Enyahkan rokok. Tapi bukan rokok saja, asap rokok. Walaupun kita tak merokok, tapi ngirup asap rokok itu sama dengan kita merokok. Ini sudah pakem kita semua, sudah sepakat ahli dunia. Tak ada yang khilafiyah, gitu bahasanya. Tak ada yang mengatakan rokok itu sehat, tak ada. Ya, bahkan kalau dalam hukum Islam itu sendiri, coba tanya, adakah yang mengatakan rokok itu boleh? Tak ada satupun ada fatwakan boleh merokok. Atau sunnah merokok katanya. Rokok itu berpahala, nggak ada. Yang ada dua saja, makruh atau haram. Tapi mayoritas haram. Jadi kenapa 400 jenis bahan yang berbahaya dalam rokok? Ya, bahkan rokok ini sendiri udah tahulah kita. Ini harus kita dakwahkan ya pada saudara kita. Ya, jadi ada perokok pasif, ada perokok yang aktif. Pasif ini dia nggak merokok, tapi karena tinggal satu rumah sama orang yang merokok, dia kena efek asap rokok. Nah, bahayanya apa? Ada zat nikotin namanya, yang dia mampu menembus darah ke dalam otak, dia bisa melewati blood-brain barrier, sehingga menyebabkan menstimulasi otak, merangsang otak mengeluarkan satu hormon kenikmatan. Tapi ini kenikmatan yang semu. Makanya beberapa orang yang merokok ini kan, kalau dia merokok itu katanya azik susumi hilang. Ini tanda sudah kecanduan. Ya, terlalu banyak nikotinnya. Ya, jadi itu saja udah berbahaya nikotin ini. Buat candu. Makin lama makin bertambah jumlah rokoknya. Nah, ini harus kita dakwakan bersama teman-teman sekalian. Jangan sampai kita kecolongan, rokok itu candu. Kita cegah dari sekarang masyarakat. Mari kita cegah dengan berhenti merokok. Ya, ada 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat dalam rokok itu berbahaya. 43 zat menyebab kanker karsinogenik, termasuk tar, CO dan nikotin. Nah, jadi penting ya. Kemudian ya, rajin beraktivitas, teratur olahraga. Seorang muslim dia jangan ada istilah berdiam diri di rumah. Dia harus bersosialisasi, bergerak, silaturahim. Ya, bahkan kalau dalam sunnah Rasulullah itu, ya Rasulullah mana kita berenang, berkuda, mana olahraga, silaturahim, berjalan kaki. Ya. Nah, ternyata manfaat daripada olahraga mampu menurunkan gula darah, berat badan, mencegah kegemukan, dan mengurangi komplikasi timbul. Istilah Krebs. Nah, Krebs ini olahraga ini harus sesuai dengan aturannya, ya. Dia harus terus menerus berlanjut, kemudian dia harus ritmik, berirama, ya. Ada selang-seling, jangan cepat lambat, gerak cepat dan lambat itu bergantian. Kemudian bertahap intensitasnya, makin lama makin dinaikkan durasi aktivitasnya, kemudian meningkatkan juga daya tahan jantung dan nafas kita. Nah, idealnya kita satu hari, ya, seminggu paling tidak kita ada 150 menit kita olahraga, atau dalam satu hari 30 menit, ya, kita sekali olahraga. Nah, jadi seminggu tuh 5 kali idealnya. 3 kali pun boleh, tapi dia 5 kali, ya. Dengan kerak. Insya Allah banyak yang bisa kita cegah dari olahraga. Nah, baik. Kemudian, cerdik, I-nya D-nya diet, simbangkan gizi. Nah, ini juga jadi problem. Junk food, ya, hindari junk food. Banyak penelitian artikel, ya, menjelaskan bagaimana makanan yang berbahaya ini. Karena mengandung garam yang tinggi, gula yang lemak yang tinggi. Nah, udah model gambar-gambar kayak gini, nah ini mengundang penyakit obesitas, diabetes, ya, penyakit jantung, ya, dan hipertensi. Oleh karena itu konsep kita adalah, Bapak sekalian, kita menyadari bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan kepada kita surah Al-Baqarah 168 bahwa wahai manusia, ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Karena apa yang bumi ini yang halal dan yang thayyib atau yang baik, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ikuti adab-adab dalam makan. Insya Allah banyak yang bisa kita cegah penyakit dengan mengamalkan adab-adab sunnah dalam makan. Termasuk makanan yang baik pun kita harus bisa seleksi. Dan konsepnya jangan berlebihan urusan makan, minum jangan berlebihan. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, pilih makanan yang bagus, yang sehat. Contoh, ya, makanan salah satu contoh lah,
minyak yang paling sehat minyak zaitun. Nah, ini bisa jadi solusi juga ini. Kita bisa konsumsi hari-hari kita. Ya, ternyata sekali penelitian tentang minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun bisa mampu sebagai proteksi sel saraf kita. Ya, dia mampu mencegah disfungsi endotel. Kita tahu bahwa disfungsi endotel inilah cikal bakal terjadi stroke sumbatan itu. Ya, bisa menaikkan gula, tekanan darah. Ya. Nah, juga di sini dikatakan beberapa ya literatur bahwa mengkonsumsi minyak zaitun itu mengurangi stroke 35%. Ya, jadi dan ini masuk dalam diet Mediterranean ya, Mediterranean diet ya. Nah, di sini banyak mengkonsumsi sayur-sayur, buah-buahan ya. Nah, daging boleh nggak? Boleh saja daging kok. Boleh ikan boleh ya. Siapa yang larang daging nggak boleh makan ya? Kita harus makan dibanding aktivitas fisik setiap hari. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat positif sekali dalam mengatur makan kita. Kemudian cerdik, tadi D sudah. I, istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup ini ya, tidur kita harus teratur, jumlah durasinya ya. Jangan suka begadang, kalau bisa tidur cepat tidur, cepat bangunnya ya. Dan itu memang kalau kita perhatikan tidurnya Rasulullah SAW itu sendiri luar biasa. Sebelum tidur beliau relaksasi, sebelum tidur beliau bersiwak, membersihkan gigi, berdoa, berzikir ya. Kemudian tidur pun posisinya terbaik, miring sebelah kanan ya, walaupun kadang beliau kanan kiri ya. Beliau tidak tengkurap tidurnya. Kemudian beliau itu cepat bangunnya malam, sholat malam. Ini semua kalau kita bahas demi detail ini ada korelasi dengan kesehatan ya. Kemudian hadapi stres atau stres. Dan ternyata stres bisa mempengaruhi tubuh kita. Bahkan organ jantung, pernapasan, otot ya, gastrointestinal, pencernaan itu bisa berpengaruh akibat stres. Nah, jadi stres ini bisa mengurangi otak akan sulit konsentrasi, ya. Kemudian jantung, ya, menyebabkan peningkatan tekanan darah, ya, dan lain sebagainya, risiko stroke. Pencernaan, ya, nutrisi juga bisa kurang diserap, diare, konstipasi, ya. Ini bisa jadi masalahnya karena stres. Nah, ini harus kita paham bersama. Penyebab penyakit itu banyak karena stres, ya. Jadi sebagai kita seorang muslim beriman, kita sudah dipandu bagaimana hidup ini jangan sampai ya terlalu stres. Stres wajar sekali stres, tapi kalau sudah stres kronis, nah, ada masalah. Makanya bisa jadi karena kita was-was dalam hati ini, bisikan setan juga bisa menyebabkan stres. Kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh ya? Kenapa saya kok nggak selesai-selesai masalah sakit saya? Jadi stres memikirkan sakitnya. Makin dipikir sakit makin stres. Nah, ini harus kita kelola. Karena dalam konsep kita Islam itu sendiri, bagaimana kita supaya hati tenang, nggak stres, apa panduannya perbanyak zikir, ya. Bahkan ini ada Dr. Arman Yusudeh dari UI, spesialis saraf, beliau menulis bagaimana manfaat zikir terhadap kesehatan saraf. Ternyata kalau zikir-zikir pendek banyak itu mampu merelaksasi pembuluh otak. Nah, ini juga sering-sering kita tilawah Quran itu bisa kurangi stres, ya. Ini ada pengaruh bacaan Quran. Ini jurnal penelitian. Diperdengarkan pada pasien stroke iskemik yang akut yang periode waktu yang memang nggak stabilnya terhadap keluaran klinis outcome-nya. Ternyata mendengarkan Quran, listening Quran itu memperbaiki gejala kecemasan, memperbaiki keluaran stroke apa? Jadi setelah nanti dia stroke, dicek mana yang lumpuh-lumpuhnya, berapa skor-skornya. Itu ternyata 9 kali keluaran lebih bagus dibandingkan yang tidak didengarkan Quran. Luar biasanya mukjizat Quran. Ya. Nah, bahkan ini sudah pernah saya sampaikan bagaimana Quran ini bisa pada penelitian di Iran ini, Salasol ini dari Iran ya, meneliti bagaimana orang-orang yang nggak sadarkan diri, koma, dibacakan Quran, ternyata kesadarannya meningkat. Ya, skor kesadaran meningkat dibandingkan yang tidak didengarkan. Jadi banyak sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan ya, cerdik tadi, tapi kita rekatkan dalam konsep kita. Kita nggak bisa pisahkan antara kedokteran dengan konsep Islam, saling berikatan. Dalam agama kita, dalam ajaran-ajaran kita banyak sekali hal-hal yang bisa ternyata kalau kita betul-betul melaksanakan dengan bagus, sempurna, ya, dengan istiqomah. Nah, ini mampu banyak hikmahnya mencegah berbagai banyak penyakit.
Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Pencegahan itu penting, namun sering terlupakan. Murah hadiah pencegahan itu, tapi sulit diterapkan. Karena itu ini tugas kita bersama, tidak hanya peran seorang dokter, para medis kesehatan, tapi juga kita semua masyarakat. Pemerintah juga harus bisa membantu, memfasilitasi. Sama slide tadi pun saya ambil daripada Kementerian Kesehatan yang saya sampaikan di dalam forum kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Anwar selaku moderator di Umat TV ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada kita semua untuk kaitan stroke dan cara pencegahan. Baiklah, untuk tidak mewaktu kami berikan kesempatan pada partisipan yang ada di room Zoom. Silahkan yang ingin bertanya, tolong sebut nama, asal, dan inti daripada pertanyaan. Baiklah dok, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ini ada datang dari Ibu Elina, di Papua. Apakah stroke itu penyakit menurun atau menurun dari penyakit keturunan lah, dan apakah menular dok? Ya, baik. Langsung dijawab atau gimana Pak? Iya silahkan dok. Ya, baik ya, terima kasih. Pertanyaannya udah jauh-jauh ya dari Papua ya, Masya Allah, ini luar biasa Umat TV bisa silaturahim jadi kita sama teman-teman di Papua ya, jauh ya, beda pulau ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat kajian kita. Jadi dia punya bukan dia keturunan secara genetik ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah istilah epigenetik namanya. Jadi gaya hidup di satu keluarga itu bisa mempengaruhi gen satu keluarga. Maka ada istilahnya epigenetik. Karena stroke itu tak ada gen yang membawa stroke itu nggak ada. Kecuali penyakit-penyakit memang kelainan genetik ya. Misalnya hemofili ya, kalau itu gen-gen tertentu dari si ayah ibu bisa bergabung jadi penyakitnya. Tapi ini enggak, gaya hidup yang gennya. Sehingga sebenarnya secara langsung itu bukan langsung keturunan jalur. Jangan boleh nanti kita langsung karena mama ayah saya terus. Nah ternyata gaya hidupnya. Nah, bisa nggak kita ubah? Bisa diubah. Sebenarnya bisa diubah. Ya, ada saya baca satu penelitian memang gaya hidup lifestyle itu bisa mempengaruhi gen, ekspresi gen. Jadi gaya hidup yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya, gaya hidup yang kurang aktivitas, konsumsi makanan yang tidak pernah dilihat komposisinya nggak seimbang, ya, ini akan memberikan perubahan pada gen kita. Nah, bahkan gen satu keluarga bisa pengaruh gara-gara satu gaya hidup yang sama, gitu. Nah, jadi konsepnya di mana? Kita ubah di gaya hidupnya, seperti itu, ya. Walaupun tidak terlepas kemungkinan ada hubungan karena penelitian kedokteran ini berkembang terus. Tak mungkin ada jalur dia memudahkan stroke. Jadi orang yang kena stroke ini ada bakatnya si anaknya yang kena stroke. Mungkin karena daya tahannya karena mirip jalur gennya, tubuhnya mirip, strukturnya mirip. Ini daya tahan pun bisa sama mirip, ya, karena masing kita daya tahan tubuh berbeda-beda. Nah, tapi itu butuh pengkajian lebih dalam lagi, perlu penjelasan ilmiah lagi ya, karena kedokteran ini sifatnya fleksibel, berubah, relatif. Penemuan-penemuan terbaru setiap tahun ada saja hal-hal baru yang muncul. Nah, jadi kita ubah dari gaya hidup Bu, ya. Jadi satu keluarga kita tengok mana gaya hidupnya yang keliru, ya. Ternyata satu keluarga nih semuanya kurang gerak. Oh, ternyata dari konsep makannya sama. Ya, kurang makan sayur, kurang makan buah. Coba diubah lagi. Satu keluarga itu harus ada sayur buah dalam makanan kita. Seperti itu ya, Pak Anwar. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Itu ada yang raise hand juga tuh, Pak Anwar.
Mungkin terputus ya, ininya yang sinyalnya ya. Halo Pak Anwar. Oh, Bu Rosadi, bisa langsung boleh? Ya, Iya, Pak Anwar mungkin terputus ya. izin dokter, Ya. saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah stroke 1,5 tahun ini, dokter. Ya. Dan ini sudah serangan kedua ya pada saat Ramadan kemarin. Suami saya anggota TNI, dokter. Jadi olahraga jangan ditanya. Itu sudah protap. Tidak merokok, tidak begadang, tidak minum kopi. Makan pun ya kami orang Sunda makanan kan jauh dari lemak. Banyak sayur ya. Saya sudah pengobatan segala macam tapi masih seperti ini. Pernah sembuh bisa jalan tapi kumat lagi sampai sekarang. Ujung-ujungnya saya bawa ruqyah, dokter. Jadi secara keagamaan saya bawa juga supaya lebih dekat gitu, supaya menjauhkan diri dari stres. Jadi semua sudah dikerjakan, yang tadi dokter sampaikan tadi, tapi saya bingung gitu, harus apa lagi yang harus saya lakukan untuk pengobatan suami saya ini, dokter. Terima kasih. Silahkan dok, bisa langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih ya. Bu Rosadi ya, panggilannya. Dari Siap. mana Bu ya? Dari mana Ibu? Saya sekarang tinggal di Jakarta Timur dekat Mabes TNI, dokter. Tapi asli saya dari Bandung. Oh, oke. Salam kenal ya Bu ya. Salam Baik, kembali. salam dari Medan. Baik, kita doakan semoga suami Ibu Rosadi diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah subhanahu kesembuhan yang baik. Amin. Jadi yang paling penting Bu, memang begini, ini semua kita cerita resiko ya. Alhamdulillah resiko yang tadi sudah disebutkan banyak yang sebenarnya tidak masuk ya. Sudah gaya hidupnya sehat, aktif, apalagi ya tentang ketentaraan itu pasti aktif olahraga luar biasa ya. Dan hal lainnya tadi makanan ya tadi sudah sampaikan ya, faktor risiko. Nah, memang kita harus bisa menilai faktor risiko itu secara utuh ya. Banyak sekali faktor risiko, termasuk tadi faktor risiko ya lingkungan ya. Lingkungan juga bisa ya. Yang saya katakan tadi stres, tapi saya tidak memvonis suami ibu stres ya. Nanti bisa deteksi bersama-sama ya. Nah, stres ini susah dideteksi, tetapi dia ada. Ya, ketika seorang lingkungan tak nyaman, ya, lingkungannya penuh tekanan, ya, beban otak brain tinggi. Nah, ini juga akan memudahkan timbulnya gangguan di pembuluh darah, ya, pembuluh darah otak. Itu bisa jadi salah satu yang berkontribusi. Atau memang ada kelainan pembuluh darah memang bawaan, ya, dari kecil. Sehingga pembuluh darah ini mudah tersumbat, ya. Ada istilahnya arterius venous malformation, ya. Memang terjadi gangguan pembuluh darah di otak. Memang bawaan dari oraknya ada. Memang pembuluh darahnya mudah tersumbat. Itu bisa jadi, tapi itu langka sebenarnya, jarang, ya. Nah, itu yang menyebabkan bisa muncul stroke. Ya, alhamdulillah Ibu sudah tadi usaha maksimal luar biasa, ya, mendampingi. Dan yang pesan saya Bu, tetap motivasi ya, suami Ibu, keluarga kita yang sedang sakit, motivasi terus. Terkadang ada orang sakit stroke-nya lebih cenderung ke arah dia sakit stroke, stresnya pun tinggi, depresi, sedih, dia nggak bisa ngapain-ngapain. Itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuhnya, menurunkan sistem perbaikan sarafnya. Jadi saraf kita ini, otak kita ini unik ini, Ibu sekalian.
dia punya daya namanya neuroplastisitas. Dia bisa membentuk jaringan, membentuk sinaps, membentuk komunikasi dengan sel lain. Ini tergantung daripada lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita penuh dengan stres, penuh nggak nyaman, ya, ditambah lagi dia kondisinya juga dia ya gampang cemas segala macam. Nah itu daya perbaikan sarafnya akan lambat. Ya. Tapi kalau dia optimis, semangat, tak putus asa, ya, nah ini daya saraf dia itu perbaikan namanya neuroplastisitas itu akan lebih mudah terbentuk. Apalagi sudah 2 kali stroke tadi, 2 kali stroke ini kalau dari angka tadi 1,5 tahun, memang bisa berisiko stroke lagi 30%. Tetapi bisa kita tekan dengan apa? Nah, dengan motivasi yang kuat. Insya Allah masih ada jalan, ya. Pasien stroke bisa ada perbaikan, kecuali dia sudah memang permanen, nggak bisa ngangkat sama sekali lumpuh. Nah ini juga faktor psikologinya harus kita perhatikan. Apalagi daerah yang right hand ya, nggak bisa ngapa-ngapain, terus stresnya tinggi. Nah yakinkan kepada keluarga kita, saya juga sampaikan kepada pasien, yakinlah apa yang Allah berikan sama kita, sakitnya itu pasti itu ada kebaikan. Sakit takdir Allah, dan yakinlah takdir Allah itu pasti baik. Pasti ada kebaikan hikmahnya. Karena Allah tidak berbuat zalim. Jadi arahkan si pasien kepada pemikiran yang positif. Sehingga dia akan nanti optimis. Dia akan semangat. Ya, dia akan tingkatkan keyakinan kepada Allah. Sandarannya dikuatkan. Nanti pertolongan Allah akan datang. Nah, itu. Jadi kuatkan di situ aja, Bu. Ya, ruqyah tadi jalannya ya udah pas. Juga dia kalau bisa meruqyah diri dia sendiri. Buat senyaman mungkin, buat semangat mungkin. Yakin kepada Allah tinggi. Nah, sehingga itu nanti akan membangun tubuh dia, insya Allah. Yang sudah dicegah tadi, Bu, amalkan terus, Bu, ya. Makanannya juga diatur, ya. Jangan sampai rokok, jangan kena asap rokok. Ya, seperti itu. Seperti Bu ya, Bu Rosadi ya. Mohon maaf kalau agak sedikit ini. Terima kasih banyak, dokter. Mohon ya. doanya. Sama amin. Kita doakan semua. Insya Allah. Banyak, dokter. Ya, makasih Bu Rosadi atas pertanyaan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada amin. Suami ibu. Dok, ini ada di kolom chat. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Nama saya Abdul Ghafur. Saya dari Aceh. Tadi dari Papua, ini dari Aceh lagi, Dok. Saya mau bertanya, Dok, apakah stroke itu penyebabnya kurang olahraga atau kebanyakan makan terus-terusan? Dan bagaimana cara mengatasi penyakit stroke? Apakah langkah pertama yang harus kita lakukan apabila jauh dari rumah sakit, Dok? Silakan. Iya, baik. Terima kasih, ini bagus sekali pertanyaan dari Pak Abdul Ghafur ya, dari Aceh ya. Insya Allah tadi dari Papua, dari Aceh. Ya Allah. Salam kenal Pak Ghafur. Ya, jadi seperti yang sampaikan tadi, semua kita bermain di risiko ya. Nah, dia bukan cerita penyebab ya. Jadi kalau kurang olahraga menyebabkan atau tidak, dia berisiko. Sama kayak rokok ya. Dia berisiko, bukan penyebab. Ya, rata-rata penyakit ini penyebab idiopatik. Nanti buka textbook kedokteran itu, apa penyebab pertama? Penyakit idiopatik. Tidak diketahui penyebabnya, tapi diduga gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi kita bermain risiko ya. Ada orang yang olahraganya jarang, tapi nggak kena stroke pula gitu ya. Makannya banyak tapi nggak kena stroke pula, sama kayak orang merokok ya. Itu yang nggak merokok kena stroke, yang merokok nggak kena stroke. Nah, kita cerita risiko ya. Jadi seperti Pak Abdul Ghafur tadi sampaikan, kalau kita kurang olahraga, apakah bisa risiko stroke? Ya, secara ilmu fisiologinya bisa meningkatkan risiko stroke. Kenapa? Karena orang yang kurang olahraga otomatis ya secara ilmu fisiologinya kita kan ngasup makanan nih, kita makan. Makanan itu kan bisa disimpan, bisa dipakai. Ya. Outputnya disimpan dan dipakai. Kalau kita pakai, itu makanan itu tak disimpan, dikuras semuanya. Tak berlebih-lebih dia. Tapi kalau dia kurang aktivitas, banyak disimpan. Banyak kali menyimpan berlebihan. Ini akan di stok nanti, di stok ke lemak, ya, di stok ke lemak di perut, di stok kemana-mana lah. Akhirnya apa? Akhirnya pembuluh darah kita
ya, secara otomatis itu tidak bagus di ularnya. Terlalu banyak pasokan makanannya. Sama gulanya pun tinggi. Nah, walaupun gula tinggi dan harus dia aktivitasnya harus tinggi. Nah, minimal bahasanya kita yang sederhananya keluar keringat lah bahasanya. Nah, keluar keringat. Ya, kalau kita keluar keringat, ingat ada beberapa poin Ibnu Qayyim Jauziyah yang mengatakan yang harus dikeluarkan termasuk keringat. Nah, keringat itu dia mengeluarkan mineral berlebihan, garam, ya. Makanya tuh keringat itu bisa mengeluarkan garam. Karena garam itu juga dihubungkan juga dengan tinggi tekanan darah. Jadi orang yang sering olahraga berkeringat, tekanan darahnya akan lebih stabil, ya, jantungnya akan lebih kuat. Ya, kurangnya olahraga jadi bisa gitu. Kemudian banyak makan apalagi, ya kan gitu kan. Nah, udah kurang olahraga banyak makan, berkawan dia. Nah, sehingga banyak tumpukan-tumpukan lemak di darah di lipatan kulit kita. Bahkan ada penelitian, ya, semakin besar lingkar perut kita, ya, maka risiko penuaan akan lebih cepat. Bahasa penuaan itu sel kita lebih tua usianya. Nah, jadi kita kurangi makan kita, jangan berlebihan. Nah, ternyata ada korelasi dengan restriksi kalori, ya. Fasting itu puasa termasuk dasarnya restriksi kalori, mengurangi makan. Ternyata mengurangi makan bisa meningkatkan ketahanan sel kita, bisa meningkatkan autofagi, ya, sel kita bisa memakan sel-sel yang nggak bagus, sel-sel yang rusak, sel tumor dia bisa makan dengan kita mengurangi makan kita. Nah, jadi kalau banyak makan, ya itu tadi efeknya banyak, ya, ke penyakit. Nah, bagaimana tadi kalau ada kejadian stroke di tempat kita, kemudian fasilitas kesehatan itu jauh, ya. Nah, jauhnya itu berapa lama kita bisa mencapai, ya? Kalau 8 jam ke fasilitas kesehatan, ya, kita stroke, tetap kita bawa, walaupun dia jauh, ya, tetap kita bawa. Karena ketika sampai di fasilitas kesehatan, apa yang dilakukan? Pastinya dicek tekanan darahnya. Nah, kalau tinggi distabilkan supaya tidak mengalami perburukan lebih buruk. Nah, kemudian kalau kurang cairannya dipasang infus, ya, diberikan elektrolit, ya, atau dia karena gula darahnya terlalu tinggi, kesehatan bisa dicek gula tinggi bisa diturunkan. Itulah manfaatnya fasilitas kesehatan. Nah, yang ditakdirkan jauh, ya tadi, ya itulah memang risikonya, ya. Makanya bukan berarti kita putus asa jauh. Ini 8 jam tetap kita usaha kita bawa. Tapi penanganan pertama ketika ada orang stroke, yang paling penting adalah kita jangan stres juga, ya, jangan kita kalang kabut, ya. Tetap kita tenangkan keluarga, tenangkan pasien, ya. Kemudian kondisinya bisa kita baringkan, ya. Nah, kalau pasiennya itu sadar, ya, kita tenangkan, ya, kita kuatkan mentalnya, kita berikan dia air, ya, minum, ya. Kalau dia sadar, ya, nah, pastikan dia sadar. Kalau nggak sadar, jangan coba-coba dikasih air minum. Ya. Ini ada kasus pasien stroke nggak sadar, ya, dikasih minum sama keluarganya. Sampai rumah sakit, makin berat kondisinya. Ternyata diperiksa, air minum dikasih masuk ke paru-paru. Kenapa? Orang nggak sadar tuh nggak bisa dia menelan, nggak bisa menelan. Akhirnya apa? Dia masuk ke paru-paru, jadi lebih ribet lagi, kan gitu. Jadi yang harus langkah pertama kita lakukan, ya, kita harus tenangkan diri, bebaskan jalan napas. Kemudian kalau pasiennya itu memungkinkan bawa ke rumah sakit, bawa segera ke rumah sakit fasilitas kesehatan, ya. Baik, itu saja mungkin Pak Abdul Ghafur dari saya. Silakan. Ini Dok, ada yang di chat Zoom lagi dari Cahyono. Ini dari Bayu. Oh, sudah, ya. Baik. Ya. Ini dari Mei di Pekalongan, Dok. Mohon izin bertanya. Kalau mata sering kedutan, apakah juga ada masalah di saraf mata? Terima kasih. Ya. Oh, baik. Ya, mata sering kedutan, apakah ada masalah di saraf, ya? Jadi kalau mata sering berkedut, misalkan berkedut sesisi, ya, sesisi mata, ya, itu ada istilahnya blepharospasm, ya.
Jadi ada satu kekakuan pada otot mata, atau ada istilahnya lagi tik fasialis. Jadi mata yang sebelah kirinya itu berkedut-kedut ya, secara tidak teratur tanpa disadari pasien, tidak terkontrol. Nah itu memang ada kesalahan di saraf. Bisa jadi sinyal sistem saraf di daerah wajah, otot wajah itu tidak tidak stabil, tidak normal, ya, sehingga dia bergerak-gerak sendiri. Apalagi kalau kita faktor stres, faktor cemas, ya, itu makin meningkat, atau kurang istirahat itu meningkat biasanya. Itu ciri-ciri tik fasialis. Nah, jadi biasanya paling penting penanganannya adalah kelola stres, pola hidup sehat, cukup tidur, harus teratur tidurnya. Kemudian kalau belum juga berkurang, itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Ya, dokter akan memberikan obat-obat untuk menormalkan gerakan yang berlebihan tadi. Itu ada beberapa obat, ya. Itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter yang bersangkutan, terutama dokter spesialis saraf, dan harus dengan resep dokter, ya. Itu banyak golongan obat-obat seperti trihexylpenidil, ya. Ada seperti obat-obatan epilepsi juga bisa dipakai untuk mengurangi kedutan tadi. Ya. Itu aja mungkin jawabannya. Ya, ini ada pertanyaan dok, berkaitan dengan stroke atau misalnya tidak sadarkan diri. Biasa ini yang menuju ke kematian. Apakah panca inderanya itu aktif dok, pendengarannya dok, sehingga biasanya pihak keluarga bisa mengakhirkan dengan memberikan talqinnya, kalimat atau kalimat-kalimat zikir. Ini bagaimana arahan dokternya? Mungkin edukasi terhadap keluarga juga di sekitar bagi di antara keluarganya yang ada mengalami stroke hingga tidak sadarkan diri. Silahkan dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali ya. Ini saya berkaitan dengan dua orang, paman dan tante saya dok, ini mengalami hal begini, tidak sadarkan diri di akhiratnya, sehingga berhari-hari itu nggak diketahui gimana, akhirnya ya dia menemui ajalnya. Jadi istilahnya mungkin ada saran dokter berkaitan dengan hal ini. Ya, terima kasih. Jadi apakah orang yang nggak sadar diri pendengarannya aktif atau tidak? Ya, dia mendengar atau tidak? Jadi kalau kita cerita fisiologi pendengaran, ya, ketika ada suara, ini kan kita bersuara nih, saya bersuara kan diterima, ditangkap oleh daun telinga, dihantarkan ke liang telinga, ditangkap sama membran timpani, dihantarkan oleh tulang pendengaran, dihantarkan ke otak, sampai otak daerah pendengaran tempora akan dipersepsikan, oh ini ada suara. Nah ini ada mengenal kita suara jenis apa, kata-kata apa, diterjemahkan di otak. Nah, itulah fungsi dari saraf pendengaran tadi. Nah, kalau ada sesuatu yang mengganggu pendengaran kita, misalkan orang yang banyak instrumen probnya di telinga, ya, apakah dia mendengar? Ya, tak bisa, pasti nggak bisa mendengar, kan? Walaupun dia sadar. Ya, kita ngomong pun, ya, nggak sadar. Ya, nah, apakah itu kalau nggak sadar juga dia bisa dengar? Nah, ini sama kayak orang yang sadar tuli, ya, sadar tuli, dia nggak dengar sama sekali, tapi dengan bahasa isyarat. Nah, itu juga jadi permasalahan nih, apakah nanti dia nggak sadar dia juga dengar. Jadi kalau mentalkin orang yang memang tunarungu, apakah ada manfaatnya gitu? Nah, itu juga jadi PR bersama nih. Tetapi karena ini satu sunnah ya, satu syariat dalam Islam, ketika orang yang sakaratul maut, ya, apalagi kan kondisi yang sudah di akhir hidupnya, ya, nggak sadar, apakah kita harus mentalkin? Ya, kita mentalkin. Kita punya kewajiban mentalkinkannya. Itulah guru-guru saya yang mengajarkan saya. Talkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaupun dia nggak sadar, koma, tetap ditalkinkan. Masalah urusan nggak dengarnya urusan Allah. Kita sudah sebagai muslim kita sudah sampaikan. Ya, jangan pula gara-gara ini kan dia tuli dulu nih, nggak dengar, nggak ada gunanya kita mentalkinkan, nggak seperti itu pula. Ya, nah jadi mau sadar kita tetap talkinkan. Tapi saya ada baca di beberapa buku
bahwa memang pasien-pasien yang nggak sadar pun dia aktif pendengarannya, dia masih bisa dengar, ya, masih bisa dengar. Jadi pendengaran ini di dalam kandungan itu yang pertama kali aktif, ya, itu pendengaran. Penglihatan belum, walaupun mata itu usia di bawah berapa minggu, saya lupa, 8 minggu atau 6 minggu, itu sudah dibentuk pertama kali penglihatan. Tapi tidak berfungsi. Tapi yang pertama kali berfungsi organ di dalam kandungan emak kita itu pendengaran. Usia 5 bulan sudah aktif pendengaran. Makanya kita anjurkan orang yang hamil baca Quran, ya. Itu bayi mendengar itu. Usia 5 bulan ke atas dia mendengar itu. Nah, dan di akhir kehidupan seorang itu yang pertama kali, ya maaf ya, yang pertama kali nanti dicabut itu pendengaran juga. Yang terakhir kali dicabut pendengaran. Jadi masih bisa nggak? Berkayang kita bisa. Apalagi penelitian tadi yang saya sampaikan, penelitian Salasur dari Iran tahun 2017, pasien koma lagi ini. Koma ini kalau dicubit-cubit pun tak bergerak ya. Ditekan-tekan pun itu nggak ada respon buka matanya. Didengarkan pakai earphone seperti ini, dibacakan surah itu, kebetulan di penelitian surah Ar-Ra'd ayat 17, bukan ayat Asy-Syu'ara ya, ada surah Ar-Ra'd itu dibacakan 17 sebanyak 17 menit setiap hari selama 10 hari. Penelitian tadi dengarkan dibandingkan yang tak dengarkan, ternyata derajat kesadaran meningkat. Di situ dikatakan ada hubungan antara suara Quran dengan gelombang otak dengan saraf otonom parasimpatis, sehingga saraf parasimpatisnya itu dominan, simpatisnya ditekan oleh gelombang otak yang dihasilkan dari mendengarkan Quran. Jadi mendengarkan Quran itu bisa menurunkan gelombang stres, ya, gelombang alfa dia meningkat. Itu ada hubungan seperti itu. Apakah talqin, apakah manfaat? Ya, kita amalkan. Apakah aktif? Kita berkeinginan aktif. Walaupun literatur masih terbatas, karena orang yang nggak sadar itu sulit menilai pendengarannya, ya, sulit menilai pendengaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Pak Anwar. Izin saya minum dulu ya. Iya dok, ya. Sama-sama minum dok. Saya juga minum kalau gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya dok, orang yang mengalami stroke dan tidak sadarkan diri, pendengarannya itu aktif dok ya. Jadi istilahnya mungkin yang ada di sekitarnya untuk memberikan rangsangan bisa diperdengarkan ayat-ayat Quran. Ya. Tadi di sini dok ada slide yang dokter sampaikan itu 80% insya Allah stroke atau mungkin tidak bisa sadarkan diri. Itu bagaimana dok? Atau dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, apakah peluangnya untuk bisa normal kembali itu gimana dok? Apabila ada keluarga yang mengalami hal yang izin Pak Anwar, putus-putus ya. Suaranya. Boleh diulangi Pak Anwar? Oh iya. Nah, nggak apa-apa, ini saya saya dahulukan yang ada di chat room ini dari sama dengan Abdul Ghafur juga. Dok mau tanya lagi, dok, orang yang penyakit stroke itu seperti anak kecil, itu maksudnya gimana dok? Apakah sel-sel saraf itu lemah atau bagaimana? Kejadian paman saya sendiri, paman saya penyakit stroke, akan tetapi dia setiap pagi nangis. Setiap pagi nangis dan sedih, kadang-kadang marah. Kenapa dan mengapa dok? Apakah stroke itu ada bermacam-macam? Silakan dok. Jawabannya dari Abdul Ghafur ini pertanyaan. Oh, dari Abdul Ghafur ya? Ya. Ya, terima. Yang dari Aceh ya? Yang dari Aceh ya. Aceh ya. Ya, aktif beliau ya. Ya, baik Pak Abdul Ghafur, terima kasih pertanyaannya ya. Bahwa begini. Stroke itu memiliki gejala ya, nama istilahnya defisit neurologis. Ya, jadi defisit neurologis itu kalau orang kena stroke, kalau daerah otaknya nggak dapat, terutama daerah otak ya. Jadi kita harus belajar otak dulu nih. Otaknya ada bagian depan, frontal, ada bagian parietal, bagian temporal, bagian occipital. Bagian frontal ini lebih ke arah fungsi kita berpikir, menimbang, ambil putusan, ya, termasuk juga mengingat, moral, judgment,
akhlak, perilaku, itu otak frontal di depan. Ya, kalau daerah parietal itu lebih banyak ke otak yang pergerakan. Ya, nanti ada petanya juga tuh daerah parietal. Ada daerah yang dominan menggerakkan kaki, ada yang tangan, wajah. Ya. Kemudian ada daerah temporal. Temporal ini lebih ke arah daerah fungsi pendengaran, fungsi menyimpan memori, ya. Itu daerah temporal. Banyak fungsi lain, emosi, ya. Daerah limbic system itu dekat situ ya, temporal. Ada bagian otak namanya oksipital. Oksipital itu daerah belakang otak itu lebih cenderung kepada visual, penglihatan. Nah, kalau daerah-daerah ini kesumbat daerahnya, nanti gejalanya bisa beda-beda, ya. Nah, kalau di daerah parietal lebih cenderung ke gerakan motorik, gerakannya, fungsi motoriknya, sensoriknya terganggu. Jadi defisit neurologis itu bisa masalah fisik itu kelemahan, lumpuh, kebas, mati rasa sebelah, ya. Atau ada pasien saya pernah sebelah nggak berkeringat, ya, sebelahnya nggak berkeringat, sebenarnya berkeringat separuh badannya. Itu gejala otonom, defisit neurologis yang otonom. Ada defisit neurologis yang gangguan kognitif. Kognitif ini gangguan misalkan berbahasa. Ya, pasien habis kena stroke nggak bisa ngomong, namanya istilah afasia. Nggak bisa ngomong kan ada modelnya lagi, ada afasia motorik. Dia nggak bisa ngomong tapi ngerti arahan kita. Ada afasia sensorik. Kita tanya dia nggak ngerti tapi bisa ngomong. Tapi kita komunikasi nggak bisa. Ada afasia global, ditanya jawab nggak bisa. Itu gangguan kognitif salah satunya. Gangguan memori, setelah kena stroke nggak bisa ngingat lagi. Hitung-hitungan nggak bisa, ngitung duit nggak bisa, ya. Kemudian kurang konsentrasi, fungsi eksekutifnya, biasanya dia bisa ngasih pendapat segala macam, memutuskan nggak bisa. Itu gangguan kognitif namanya. Ada gangguan psikiatrik, ya, defisitnya. Psikiatrik ini gangguan masalah jadi mental, depresi, kecemasan, sejak kena stroke dia agresif orangnya, apati, diem aja, ya, atau sedih cemas saja, itu bisa. Jadi gejala stroke itu bisa fisik, kognitif, psikiatrik. Nah, tadi seperti Pak Abdul Ghafur katakan, seperti balik ke anak-anak lagi. Ini modelnya seperti model gangguan kognitif, ya, area eksekutifnya kurang. Jadi dia balik lagi fungsi otaknya, belajar lagi dari awal ke anak-anak gitu ya. Jadi ada namanya istilahnya demensia vaskular. Demensia vaskular. Apa itu vaskular? Penyakit pikun karena masalah pembuluh darah. Biasanya sering itu pada orang-orang yang stroke. Ya. Demensia vaskular. Jadi bisa jadi tuh karena daerah-daerah yang di otak dia yang mengatur dia daya ingat, kognitif, bisa daerah temporal itu ya. Itu bisa terganggu, daerah depan otak itu bisa terganggu, muncullah gejala tadi seperti Pak Abdul Ghafur tadi, seperti anak-anak tadi ya. Nah, jadi cara penanganannya memang itu tadi harus disesuaikan dengan keadaannya. Tadi kan disebutkan kalau pagi nangis, sedih, ya. Nah, itu gejala apa tuh? Defisit neurologis yang psikiatrik. Dia mudah depresi, atau agresi, marah-marah bawaannya. Nah, itu memang satu keniscayaan, ya gitulah gejala stroke. Ya, tinggal kita hadapi, tinggal kita pahami, kita kelola ya. Ya, kalau lagi marah-marah kita menghindar, ya kan? Kalau saling sedih kita semangati, ya kan? Ya seperti itu. Itulah macam-macam daripada stroke itu sendiri, tergantung area yang terkena. Itu mungkin ya, Pak Abdul Ghafur, mudah-mudahan bisa bantu menjawab pertanyaan Bapak. Baik, Dok, makasih banyak atas jawaban. Iya, mungkin sama-sama. Masih ada pertanyaan, tapi insya Allah dalam sesi berikutnya, Dok. Berhubung karena waktu kita sudah masuk di pas 60 menit. Baiklah, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang sehat kita pada malam hari ini, mungkin dokter bisa memberikan sedikit closing statement dan mungkin bagaimana medis dan selaminya dalam menghadapi sakit stroke. Ya, udah apa langsung ya? Ya Dok, silakan. Udah, ya. Baiklah, jadi intinya. Dok, boleh izin bertanya sedikit, Dok? Oh ya, siapa ini? Silahkan, Pak. Ada pertanyaan Pak Anwar, Sumarno. Pak Sumarno Danis, ya Dok, silahkan. Ya, Dok. Sebelum kita closing. Ya Dok, terima kasih.
Dokter, dulu saya pernah WA dokter bertanya tentang bekam. Belum ada jawaban, tapi Oh tak ya, iya. mungkin kebanyakan WA saya ini kalau di HP ini Pak, banyak WA pasien di rumah sakit. Maklum ya. Baik. Nah, qadarullah, ini temanya stroke, terkait dengan pertanyaan saya terkait hubungan mekanisme bekam dari sisi sistem persarapan. Ya. Karena bekam itu kan menstimulasi saraf-saraf peripheralnya ya dok ya. Iya. Nah ini kan kebanyakan pasien stroke itu yang sudah lelah, capek berobat di rumah sakit kemana-mana, ujung-ujungnya datang ke terapis tradisional, seperti itu ya dok. Bahkan ya datang ke klinik-klinik bekam gitu. Nah kami ini kan bingung. Apa yang mesti disampaikan, karena kami mengertinya kalau rusaknya sel-sel saraf di otak itu kan regenerasinya sangat sulit gitu ya dok. Nah kira-kira seperti apa yang bisa kami sampaikan ke pasien-pasien yang terkena stroke yang datang ke klinik-klinik bekam itu dok? Itu aja, syukran, jazakallahu khair. Ya, sama-sama Puan. Pak Sono ada klinik bekam ya, ada ini ya? Iya dok, ada klinik. Ya, pastinya banyak pasien stroke tuh datang tuh. Beberapa pasien stroke, tapi hanya diberi harapan aja, tapi tidak berani memberikan apa ya dok? Itu. Ya, memberikan satu apa lah ya, yang iklan yang inilah ya, oh ini pasti sembuh nih. Ya, kami hanya menyampaikan. Kami ini mekanismenya adalah memperbaiki sistem peredaran gitu ya, sehingga menghindari untuk terjadi serangan berikutnya jika pasiennya dirawat dengan baik dengan cara dibekam. Itu aja sih dok yang bisa disampaikan. Ya, bagus Pak, bagus Pak. Iya. Ya, itu sudah penjelasan yang bagus ya. Jadi kalau stroke ini dia kan ada stroke akut namanya ya. Kalau ketika orang pertama kali kena stroke, itu nanti ada istilah fasenya fase hiperakut. Hiperakut itu fase 4,5 jam ke bawah itu fase yang rentan sekali itu. Nah, karena lagi tinggi-tingginya proses inflamasi, ya, peradangan sumbatan, ya, otaknya lebih mudah bengkak, gitu ya. Tensinya mulai nggak stabil, ya, gula darahnya naik, itu biasanya tuh fase hiperakut. Nanti ada fase akut. Fase akut itu kalau dalam stroke iskemik itu kurang lebih seminggu. Ya, seminggu itu fase yang nggak stabil tuh, tekanan darah bisa naik turun. Kasus kadang bisa naik. Makanya harus dipantau di rumah sakit itu tekanan darahnya. Bahkan itu per jam kita harus ditensi, dimonitor. Ya, apalagi 3 hari pertama. Nanti ada fase stroke ini dia fase rehabilitatif, ya, fase untuk perawatan jangka panjang. Itu bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. 3 bulan pertama kena stroke itu bagus sekali itu dilakukan proses rehabilitasi medik. Ya, proses pengobatan secara komplementer itu bagus masuk di situ. Termasuk bekam, ya. Bekam ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi, mencegah daripada terjadinya stroke berikutnya. Walaupun ini penelitian masih belum belum banyak ya. Tetapi kalau dari jalur efektivitas bekam itu bisa kena semua. Jadi penelitian Dr. Agus juga meneliti bagaimana bekam terhadap tekanan darah. Ya, ternyata bekam bisa menurunkan tekanan darah. Tapi jangan coba-coba di awal nih dari fase akut nih, karena banyak kan lagi serangan langsung dibekam sama dia. Kejadian bekam pasiennya stroke. Jadi siapa yang salahnya? Tapi kita nggak bisa salahkan bekam juga. Jangan pula beranggapan karena bekam itu dia stroke. Jangan. Atau bisa jadi dia karena baru pertama kali pasien pertama datang, dia kita bekam, apalagi pasien pertama ini kan cemas nih, bekam ini kan dia dengar suara apa aja, kopnya aja dia udah bisa naik tensinya. Apalagi kita pembekam sekarang kan agak heboh sedikit kan. Ditunjukkannya darahnya sama pasien. Inilah Pak darahnya kental nih. Dia tak bisa nengok darah, naik tekanan darahnya. Makin stroke pasiennya. Jadi fase-fase awal tetap segera ke rumah sakit, sarankan pasien ke rumah sakit. Nanti fase rehabilitatif, itu bisa tuh, bisa masuk. Walaupun ini beberapa teman sejawat kita pun berbeda pendapat juga, ada di kalangan dokter, yang ada yang mendukung bekam, ada yang memang belum diam dia tak, karena mungkin belum belajar bekam, ada yang dia menentang segala macam, dia
berpatokan pada evidence base. Sebenarnya kita tetap pada wahyu, evidence base, wahyu, ya kan? Wahyu jadi patokan, maka kita harus yakin bahwa bekam ini ada satu kesembuhan di dalamnya dengan izin Allah SWT. Kalau jalur evidence base bisa kita ceritakan Pak Sunarno, seperti yang Pak Sunarno bilang tadi, itu bisa untuk jangka panjang, preventif. Dia bisa penelitiannya mengurangi disfungsi endotel. Wah, kan keren itu Pak Sunarno kan? Apapun disfungsi endotel. Itu cerita stroke itu nanti kaitan dengan disfungsi endotel. Jadi dinding pembuluh darah bagian dalam itu endotel namanya. Itu tidak gampang rusak dengan orang yang sering berbekam. Gitu. Produksi NO-nya meningkat. Ya, NO itu satu neurotransmitter yang dia bisa melebarkan pembuluh darah. Nah, itu dijelaskan ke pasien bisa. Ya, paling seperti itu dok. Jadi kalau bekam itu kan akan menaikkan NO di plasmanya. Sementara NO itu kan fungsinya membuat vasokonstriksinya berubah menjadi dilatasi gitu ya di pembuluh darah. Itu kan menghindari serangan berikutnya itu aja. Cuma yang jadi soal kan pasien selalu berharap bisa sembuh tuh dok. Ya. Disitulah kita sebagai terapis Pak, ya kan guru-guru mengajarkan, ya kan kita harus tampilkan asy'ara itu wa idza maritu fa yashfi. Iya. Kuatkan dia keimanannya, sandarannya kepada Allah kuatkan. Pak, saya terapis, saya nggak bisa menyembuhkan. Bekam pun nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Dengan izin Allah saya bisa diberikan Allah, saya bisa cari jalan ke arah kesembuhan itu dengan izin Allah gitu. Buatkan aja Pak di tauhidnya insya Allah Pak. Iya. Syukran. Ya. Afwan ya, ini agak-agak jadi kita diskusinya ke arah sana ya. Mohon maaf, saya pun lagi sama-sama belajar nih, sama-sama belajar. Ya. Syukran dok, syukran. Ya, sama-sama. Afwan Pak Sano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin dokter. Oh iya. Sedikit. Oh iya. Sebetulnya saya sama suami juga terapis. Saya buka praktek bekam dan akupuntur. Tapi ya betul kata dokter tadi bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah. Sudah diupayakan di bekam, di akupuntur, sudah medis juga sudah. Memang Allah menghendaki bahwa seseorang harus sakit dan kita obatin bagaimanapun kita terapinya. Selama Allah belum memberikan kesembuhan, belum mengizinkan sembuh, ya kita tidak bukan pasrah, bukan, kita tetap ikhtiar. Tapi dengan cara berbekam memang lebih meringankan si pasien. Kondisi kan orang pertama sebelum stroke itu rajin berbekam, maka alhamdulillah tidak sampai pada saat tensinya tinggi, tidak sampai pecah pembuluh darah. Ke dokter jantungnya bagus, ke dokter manapun hasil dokter jawabannya bagus. Jadi hanya dokter spesialis itu hanya menunjuk kamu hanya pikiranmu saja yang jadi penyakitmu. Itu dokter spesialis dokter. Jadi kita semua datangin gitu ya. Paling tidak pasien yang rajin berbekam pada saat serangan tidak menjadikan parah gitu loh dokter. Tidak sampai terbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Jadi kalau misalkan Bapak tadi seorang terapis bekam ya mungkin hanya betul kata dokter, saya setuju banget, kesembuhan hanya milik Allah. Demikian dokter, terima kasih, mohon maaf saya nyamber. Ya, makasih ya, dok. Ya. Makasih Bu Rasadi sharingnya. Ya, Masya Allah, makasih banyak. Silakan dok. Jadi saya ada sejawat Dr. Rayhanul ya. Beliau menyampaikan buat satu buku ya. Orang sakit itu lebih bahagia dibandingkan orang sehat. Orang sakit itu lebih bahagia dibandingkan orang sehat. Dan itulah ditanamkan kepada siapa saja pasien-pasien yang sakit itu. Jadi optimismenya itu akan bangkit. Harapan tingginya kepada Allah itu akan tinggi. Ini yang paling penting yang sebenarnya. Dan kita jelaskan daripada makna sakit itu menghapus dosa, jalan kesembuhan, naikkan derajat. Itu satu hal yang positif sekali bisa kita arahkan. Apalagi keluarga yang mengarahkan tadi. Seperti pengalaman Bu Rusadi. Usaha ke manusianya udah kan. Kepada dokter-dokternya, kepada Allahnya. Lagi upaya terus ditingkatkan. Ini sebenarnya metode yang sebenarnya
untuk di pengobatan yang sebenarnya. Dia harus sampai ke aspek spiritual. Nggak bisa ke aspek jasa dia saja, spiritual. Makanya Rasulullah kan sampaikan, afdhalu ma tadawaitum bihil jama, bahwa terutama pengobatan itu, sebaik pengobatan adalah berbekam. Ini apa maknanya? Maknanya Rasulullah ingin kita optimis. Nggak boleh putus asa. Aku stroke, nggak bisa ngapain. Nah, apa yang mau aku buat? Adalah ini aja lah, udah takdir. Nggak bisa kita seperti itu. Kita harus upaya. Berobat pun sunnah. Datang ke klinik Pak Sunarno, berobat dia stroke. Itu salah satu jalan ibadah juga. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi pun berobatnya beliau kan gitu, berbekamnya beliau. Gitu aja Bu. Kita jadi intinya memang semuanya kembali kepada Allah. Jalani dengan ikhlas. Apa yang musibah dikasih Allah, jalani dengan dua sifat sabar syukur, ikhlas, ridha, insya Allah nanti pertolongan Allah akan datang. Banyak Bu pasien saya juga ada kayak gitu. Ada kadang di luar akal kita gitu. Ini secara ilmu stroke-nya udah luas sekali. Tapi kok bisa jalan dia ya gitu ya. Mikir kita gitu. Kenapa ya? Saya jalan ternyata tingkat ridhonya tinggi. Udah Pak Dokter, memang saya kayak gini, Allah kasih jalan. Saya tetap berobat kontrol teratur karena sehat ini amanah dari Allah, saya harus jaga, darah saya atur. Wah, dapat ilmu saya dari pasiennya. Seperti itu. Insya Allah teman-teman semua saudara kita yang sedang Allah uji dengan sakit, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu hikmah, dapat satu petunjuk dalam pengobatan ini, sehingga kita dengan sakit sehat sakit ini di lain sarana untuk dekat kita kepada Allah SWT, insya Allah. Itu Pak Anwar. Iya, alhamdulillah. Makasih Dok atas Sama-sama penjelasannya dan jawaban-jawaban yang disampaikan dari penanya, baik yang ada di link Zoom Umat TV, terus dari WhatsApp yang masuk di call center Umat TV. Kami atas nama kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan jazakumullah khairan kepada Dr. Hasanul Arifin yang meluangkan waktunya untuk membagi ilmu dan memberikan solusi kepada penanya kita yang mulai dari Papua tadi, terus ada dari Jakarta, terus ada yang di Medan, yang di mana di Aceh. Masalah khazanah penanya ini beragam dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan. Terus saksikan Umat TV bekerja sama dengan komunitas sahabat sehat dan klinik sehat pimpinan Dr. Agus Rahmadi. Kami akhiri Dok acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa penutup majelis. Semoga malam ini menjadi malam yang mendapat keberkahan yang diberikan bagi yang memiliki sakit, diberikan kesembuhan. Amin. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama Bu Rosadia, Pak Abdul Ghafur ya. Terima kasih banyak Dokter. Sama-sama Pak Surono. Amin, afwan. Tidak ada yang kurang. Baik, izin ya Pak Anwar ya. Ya Dok, terima kasih. Ya Dok. Salam sehat semua, sukses dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar informasi aja untuk Dr. Agus Rahmadi nanti pekan keempat, ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki penyakit, insya Allah kita jadwal Dr. Agus Rahmadi itu di pekan keempat. Jadi silahkan masuk